Apakah betul anak BEM tukang demo? Stigmanya Anarkis ya? negatif ya. Ini pertanyaan kok jadi jatuhin Kok gue sih. menjatuhkan gitu ya? Pemimpin.id. Halo, Halo. gue Arif dan gue sekarang aktif sebagai salah satu mahasiswa pengurus di Badan Eksekutif Mahasiswa di fakultas di kampus gue. Oke, dan aku Mila. Aku sekarang aktif di organisasi luar kampus, yaitu di ISEC. Oke, kali ini seperti episode sebelumnya, kalian akan menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan oleh teman kalian. Jadi ada 2 cangkir yang sudah disiapkan dan berisi pertanyaan. Dan jadi bisa dimulai dari Arif menanyakan ke Mila. Oke, jadi aku dulu nih yang ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lihat. Takut. Waduh, pertanyaannya tentang ISEC nih. Oke. Bener nggak sih anak ISEC laptopnya MacBook semua? Oh, enggak bener. enggak. Tergantung gitu ya, sebenarnya bervariasi. Kesannya kayak kalau MacBook semua tuh kayak diskriminatif gitu ya. Waduh. Kayaknya enggak, yang penting laptopnya berfungsi, bekerja dan dibeli dengan duit halal. Oh, berarti nggak MacBook semua ya? Enggak semuanya MacBook. Oke. Nggak semuanya MacBook guys. Iya. Tapi iPad harus punya. iPad harus punya, tolong di Iya. notes itu ya. Nggak apa-apa. Oke. Oh, apa betul anak BEM ini lebih dikenal sama dosen? Jadi kayak caper-caper gitu kan? Waduh, masa dikatain caper sih? Mungkin kalau gue pribadi sedihnya enggak sih, enggak ada dosen yang kenal gue gitu ya. Tapi mungkin untuk sebagian pengurus gitu yang emang kan anak BEM itu identik sama proker ya. Nah, jadi kalau prokernya udah kadang bersinggungan sama dosen gitu, kayak misalkan undang-undang dosen, biasanya emang dia lebih dikenal gitu, dosen lebih aware sama dia gitu sih. Jadi mungkin untuk sebagian pengurus jawaban iya, tapi kalau gue sedihnya enggak. Jadi lu kurang eksis sama dosen? Kurang caper sih kayaknya. Oke. Canda caper. Beneran enggak deh, segini doang ternyata. Organisasi di luar kampus lebih mikirin karir. Oh bener banget. Kenapa tuh? Organisasi sebenarnya tergantung organisasinya, tapi kalau di ISEC sendiri, di organisasi itu tuh kayak emang career oriented gitu. Itu mungkin dari lingkungan kerjanya udah kadang kerasa kayak kantor gitu, kayak agak profesional, maksudnya kayak ada tools, kita ada OKR, ada audit gitu. Emang yang bikin tegang di situ. Cuma mungkin karena ini kan organisasi ya, tetap organisasi, jadi dan anak-anaknya juga kurang lebih sebaya gitu. Jadi kayak profesional ya, tapi tetap tetap kekeluargaannya organisasi. Itu kan rumah kedua. Nah ya, tetap kayak gitu. Tapi kalau di ISEC tuh Aduh, panjang nih. Panjang banget beneran. Organisasi kampus sepi peminat karena ikut organisasi luar. Aduh. Ini jawabannya jujur apa bohong nih? Jujur dong. Iya, mungkin kalau yang gua rasain mungkin sepi peminatnya itu bukan karena mereka ikut organisasi di luar. Ya mungkin untuk sebagian orang iya kali gitu ya. Mereka nggak ikut karena emang ada kesibukan lain di luar. Tapi kalau dari yang gua rasain sih sepi peminat karena teman-teman di kampus gue itu ngerasa online gitu. Jadi kayak apa ya? Nggak ada tantangannya gitu sih untuk ikut organisasi. Kan lebih seru offline ya, ketemu teman, ngerjalanin prokernya offline gitu, lebih seru kayak gitu sih. Wah, ini siap-siap nih Mil nih. Apa tuh? Apa benar organisasi di luar kampus itu hedon-hedon? Tergantung. Jujur loh Mil. Tergantung organisasinya gitu. Iya. Mungkin kayaknya sering banget sih dengar kayak hedon ya gini-gini. Itu sebenarnya mungkin hedon karena kita keluar konotasi kayak keluar duit lebih karena kita tuh nggak punya kalau kalian kan ada misalnya basis, TKP, Apa tuh? headquarter itu home base gitu ya. Oh iya. Kayak kalau misalnya kalian tuh kan ada home base-nya gitu kan, ada
di fakultas gitu kan, di jurusan. Tapi kalau misalkan kita karena eksternal, jadi kita tuh ngambang-ngambang gitu. Mungkin hedonnya di situ, jadi kayak harus kalau kita tuh nyewa kantor gitu. Terus, tapi bukan bukan seperti bukan seperti ini, kayak kantor tuh kayak udah satu ruangan gitu. Tapi kalau rapat di Starbucks, nyebut merek ya, aduh maaf ya. Tolong ya di sensor. Asik nih pertanyaannya. Apakah betul anak BEM tukang demo? Stigmanya Anarkis ya? negatif ya, enggak negatif sih itu. Ya, mungkin kalau gue pribadi bisa berpendapat secara apa ya namanya? Kan mahasiswa itu marwahnya ini ya, mewakili suara rakyat gitu ya. Betul. Jadi wajar nggak sih kalau rata-rata ya, kalau bukan anak BEM ya mau siapa lagi gitu yang demo, kan demo itu bagian dari menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada para petinggi-petinggi di sana kan. Jadi kalau dibilang tukang demo, ya iya karena kita coba menyampaikan sesuatu lah gitu supaya harapannya bisa didengar sama para petinggi. Itu sih. Iya sih, anak BEM. Masa mau anak Isaac? Oh iya. Nanti demonya pakai bahasa Inggris ya. Waduh, ini ya. Bener nggak sih Mil, organisasi di luar kampus itu kapitalis? Oke, pertanyaan lo dari tadi kayaknya uang terus ya? Iya, agak menjatuhkan gitu ya. Sorry ya. Kapitalis itu berarti kita definisikan di sini sebagai kayak profit oriented gitu gak sih? Bukan kayak, penganut huruf kapital ya? Oh, bukan. bukan. Kalau misalkan kapitalis tuh kayak negatif gitu ya. Tapi kalau misalkan profit oriented juga enggak sih sebenarnya. Tapi iya dalam arti kayak profit itu mungkin kayak kalau kita kan project nih, ada project sama kayak kalian proker, kalau kita project juga ada gitu. Nah, jadi project ini tuh tolak ukur kesuksesannya dari salah satunya yaitu profit yang kita dapetin gitu. Mungkin dari situ kalau dibilang profit oriented iya, tapi kalau kayak sampai kapitalis gitu tidak sebenarnya enggak gitu. Iya. Tapi anak Isaac suka jual itu nggak sih, tahu bakso? Risol. Bukan ya. Kalau anak BEM ya kayaknya danusan ya. Aduh iya gitu. Rajin keliling kalau offline gua. Oke. Berarti tidak kapitalis guys. Oh tidak. Dalam tanda kutip. Tidak. Mungkin kita ganti profit oriented saja. Siap. Oke. Oke. Apakah betul organisasi kampus prokernya itu kayak sama terus? Kayak itu aja? Mungkin bagi sebagian besar BEM gitu ya, termasuk di BEM fakultas gua, ada beberapa proker yang emang ya sama dari tahun ke tahun. Nah, kenapa alasannya kayak gitu? Karena kita sih ngerasa, mungkin teman-teman yang lain juga yang prokernya berlanjut gitu ya. Pertama, karena emang kita ngerasa bahwa itu masih relevan sama kebutuhannya mahasiswa gitu. Mungkin kalau di gua berarti mahasiswa di fakultas gua gitu. Nah, mungkin faktor keduanya juga karena emang budaya kali ya. Jadi emang harus ada turun-temurun gitu kalau nggak dijaga. Mungkin itu kali ya. Dan tapi nggak semua sih, nggak menutup kemungkinan bahwa proker-proker itu juga bakal berubah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa ke depannya. Tapi bosan nggak kayak itu aja? Ya gimana ya. Mungkin oke, prokernya sama tapi cara implementasinya pasti bakal tiap tahun bakal berubah gitu sih, yang menyesuaikan dengan kondisinya. Misalkan kayak kemarin prokernya offline, ya sekarang jadi online atau hybrid gitu sih. Inovasinya gitu ya, Iya. bikin asik. Ya. Wah, terakhir nih kayaknya. Oh, ini kayaknya sempet gue sebutin sebelumnya ya. Oh, ini panjang nih. Sahabat nih, siapa sih yang lipet? Kalau anak Isaac rapat di Starbucks, sedangkan anak BEM rapatnya di pelataran kaos. Ini pertanyaan kok jadi jatuhin gue sih? Menjatuhkan gitu ya. Ya, gimana nih Mel? Kalau anak Isaac rapatnya emang suka di Starbucks ya? Mungkin iya, betul di Starbucks. Kalau hari Selasa karena ada buy one get one. Oh nyari promo ternyata ya? Iya, enggak. Sebenarnya ini lucu sih pertanyaannya, karena aku join aja kayak cuma baru berapa bulan, tiba-tiba
pandemi, jadi offline gitu, jadi ada di pelataran rumah masing-masing. Oke. Tapi Sambil nge-zoom ya. iya sambil nge-zoom adanya gitu. Tapi enggak sih, ini sama ini juga kayaknya apa ya, stigma banget gitu ya, kayak di Starbucks tuh kesannya bagus gitu. Ya maunya seru kali ya kalau rapat di Starbucks terus gitu. Tapi ya kalau kayak di kafe-kafe gitu bener sih, lebih tepatnya ya itu karena kita nggak punya TKP gitu, apa sih, basis home base gitu. Sekre betul banget ya, karena kita nggak punya sekre, jadi kayak mau nggak mau kita harus rapat di mana aja gitu. Di luar gitu ya. Kamu bener di pelataran kampus. Agak sedih ya, ini jadi gue yang jatuh kan, tolong ini gimana nih. Kalau untuk ya kondisi sekarang mungkin kalau online ya sama sih, kayak kita masing-masing di rumah gitu. Dan tadi juga sempat lo mention juga kalau ya kita punya sekretariat sih kalau di kampus gua, di kampus-kampus lain juga gitu ya. Jadi BEM itu memang punya sekretariatnya sendiri, jadi kadang kita rapat ya di sana gitu. Cuman kalau misalkan ya kan sekret ukurannya kadang terbatas gitu ya. Jadi mau nggak mau ada yang ngalah gitu. Kadang ya emang tidak menutup kemungkinan kita rapat di dalam kampus tapi di luar sekret gitu. Mungkin ya bisa jadi di pelataran kampus gitu. Atau bisa juga kadang di luar, di teras ya kayak. Atau di Starbucks. Wah boleh. Ntar kita ketemu dong. Hari Selasa pokoknya. Hari Selasa ya. Ya gitu sih. Jadi kalau dari BEM, di BEM emang karena punya sekret, jadi biasanya rapat di sekret. Kalau offline ya, karena sekarang online ya di rumah masing-masing dulu, gitu. Oh, ini menyerang sekali ya. Benar nggak sih organisasi kampus ketinggalan zaman? Waduh, bener. Waduh, tutup logonya. Tolong. Bener nggak tuh? Enggak. Gue pribadi sebenarnya ngerasain kalau BEM itu mencoba untuk terus berinovasi. Dan tadi sih balik lagi kita coba buat menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada, termasuk juga dari kebutuhan dari mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa kan biasanya, jadi kalau sedikit cerita ya, kalau di BEM khususnya di kampus gua gitu, ya sebelum kita bikin proker itu kita survei dulu, misalkan kebutuhan keluarga mahasiswa di kampus gua itu butuhnya apa gitu, pengennya ada proker apa aja yang sekiranya masih relevan dari tahun lalu gitu. Dan kalau misalkan dibilang ketinggalan zaman ya enggak juga, karena kita coba terus berinovasi lewat program-program dan inovasi-inovasi kita gitu sih. Oke, terima kasih ya Arif sama Mila udah saling bertanya dan menjawab tadi ya. Dan aku boleh nanya nggak kira-kira? Nggak boleh. Nggak boleh, udah cukup 5. Nggak, canda. Silakan kameramen. Oke, mungkin banyak pertanyaan juga sih ya yang muncul di pikiran aku gitu. Kayak impact-nya apa sih ke kalian tuh udah ikut organisasi di internal Arif, terus di eksternal itu Mila gitu. Apa yang impact yang kalian rasakan sih selama ikut organisasi itu? Mungkin boleh Mila? Aku dulu. Oke, Nggak, man first nggak? Ladies first. Oke, gimana ya? Kayaknya kalau misalkan dari aku impact terbesar itu ini sih, ya bener kayak nyiapin karir gitu. Sebenarnya tuh pengembangannya itu bukan profesional doang, tapi juga personal development gitu kan. Dan di sini kayak kurang lebih aku ngerasa dikasih ruang untuk berkembang, tapi lingkungannya itu yang apa ya, kayak comfort zone gitu, supportive kayak gitu sih, kurang lebih itu. Dan apa ya, dia kayak nyiapin aku banget untuk masa depan nanti ini gitu. Nah, kalau Mila kan kayak gitu, kalau Arif gimana? Aduh, jawabannya diambil semua ya sama Mila ya. Ya sebenarnya bisa dibilang kurang lebih sama sih. Jadi gue ngeliatnya sebenarnya bahwa mau di luar ataupun di dalam kampus itu punya impact yang sama gitu. Gue pribadi pun merasa bahwa di BEM ini gitu gue banyak berkembang, banyak belajar. Ya sesimpel kayak manajemen diri, manajemen waktu gitu-gitu. Gue juga belajar kepemimpinan gitu ya, self leadership weh. Nah terus juga ini juga sih kayak gue di bagian media gitu ya, gue seneng buat ke arah sana. Jadi gue juga banyak nambah portofolio gitu kali ya dari BEM. Dan FYI, gue sekarang juga kan lagi posisi lagi ikutan magang nih. Nah mungkin salah satu faktor kenapa gue diterima magang itu karena dulu punya pengalaman di BEM gitu. Jadi menurut gue
sebenarnya impact-nya kayaknya sama aja nggak sih Mil? Iya, sama aja. Mau Kayak sebenarnya tergantung kitanya nggak sih? Kayak kamu tadi, kamu udah tahu nih, kamu pengennya tuh di alur-alur media gitu. Sama aku juga, aku pengennya tuh di marketing gitu. Jadinya kayak tergantung kamunya nih, kamu udah nyiapin dari di BEM ini, kamu pengen di media gitu. Dan dampak ke depannya gitu, kamu jadinya apa ya, bisa bikin portofolio gitu, udah bisa ngembangin diri di bidang itu sebelum masuk dunia kerja gitu kan. Ya, kalau lebih sama. Ya, jadi kurang lebih sama guys. Ini nggak sih tergantung gimana kita mau di situ mau belajar apa enggak gitu ya. Betul. Itu guys. Gitu guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe. dan sampai ketemu di Battle battle selanjutnya. Yeay, cheers.